Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah film Cina yang berjudul Wine War. Film ini dirilis pada tahun 2017. Wine War menceritakan tentang seorang ahli minuman anggur asal Cina kembali ke tanah kelahirannya untuk membantu proses pelelangan sebotol anggur keluaran 1855. Tanpa ia ketahui ada cerita kelam di balik industri anggur di sana. Biar kalian gak semakin penasaran dengan alur ceritanya, langsung saja kita masuk ke videonya guys ya. Film dibuka dengan Zhang Cui, polisi yang sedang menelpon adiknya di Prancis bernama Willy mengenai sejarah Raja Anggur dari Cina. Di akhir telepon, lelaki itu mengatakan bahwa dia akan segera ke Prancis untuk menemui Willy. Selanjutnya kita diperlihatkan bagaimana di masa lalu Zhang Cui dan Willy tinggal di panti asuhan yang sama. Kemudian datanglah seorang warga Prancis yang ingin mengadopsi anak. Zhang Cui mengalah demi Willy dengan cara memberikan sebuah anggur miliknya, sehingga Willy punya dua. Akhirnya Willy pun dibawa ke Prancis meskipun enggan pergi. Sedangkan Zhang Cui tetap di panti asuhan meski sebenarnya sangat ingin pergi. Kita melihat situasi saat ini, yaitu 20 tahun setelah perpisahan di panti asuhan. Zhang Cui dan Willy terus menjalin hubungan dan komunikasi. Tetapi Zhang Cui menghilang selama 2 tahun terakhir karena suatu alasan. Sampai akhirnya Zhang Cui kembali menunjukkan kehadirannya di depan Willy dengan mengatakan akan ke Prancis. Sesampainya di Prancis, Zhang Cui dikerjai oleh Willy dengan pagar wanita berbikini sampai membuatnya kesal. Hal itu adalah hukuman dari Willy karena Zhang Cui menghilang tanpa kabar. Sebenarnya Willy begitu merindukan Zhang Cui. Akhirnya Zhang Cui pun bertemu dengan Willy dan minum anggur bersama. Mereka berdua saling bercanda dan Willy mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Zhang Cui berkat anggur di masa lalu yang mengubah drastis kehidupan Willy. Willy juga bercerita bahwa sekarang orang tua angkatnya sudah meninggal dunia, sehingga ia mendapatkan warisan. Akhirnya Zhang Cui pun menjelaskan bahwa misinya ke Prancis adalah untuk mendapatkan anggur dewa yang ia dengar sebelumnya. Willy yang tertarik langsung berubah memberikan tawaran uang, namun segera ditolak oleh Zhang Cui. Zhang Cui justru meminta bantuan kepada Willy yang merupakan ahli anggur. Ternyata di Prancis bukan hanya Zhang Cui saja yang datang jauh-jauh. Sebuah kelompok berisi Feng, Lu Fei, dan Malbor merencanakan sebuah tawaran palsu kepada pemilik anggur dewa, lalu melakukan perampokan. Saat itu Zhang Cui dan Willy sedang berada di tempat Yifan untuk mendengar syarat mengikuti pelelangan anggur dewa, yaitu harus bisa melewati uji rasa. Ujian ini yaitu mengenali lebih dari 90 gelas dari 100 gelas anggur. Jika berhasil, maka orang tersebut berhak untuk menawar pelelangan. Namun Willy tampak curiga bahwa resep anggur dewa itu sebenarnya tidak dimiliki Yifan. Malam itu Zhang Cui berkaraoke lantas sedih teringat masa lalunya ketika bercerai dengan mantan istrinya. Sementara Willy berlatih untuk mencicipi anggur. Setelah itu Zhang Cui meyakinkan Willy bahwa esok Willy akan bisa melewati wawancara karena seorang pria harus sukses. Zhang Cui berikrar bahwa Willy selamanya akan menjadi kakak baginya. Kemudian mereka pun kembali berkaraoke. Sementara itu di istana Kan, tampak seorang pengawal sedang menyampaikan sesuatu kepada LK, sang putra tertua keluarga Kan, mengenai penawaran anggur dewa yang hanya boleh diikuti warga Cina, dan tersisa 2 grup saja. Mereka merencanakan sesuatu kepada Yifan untuk memancing seseorang bernama Leo agar keluar, karena sebenarnya anggur dewa diduga berada di tangan Leo. Namun Yifan yang merupakan saudara Leo tampak bimbang dengan permintaan yang ia dapatkan. Kemudian kita diperlihatkan situasi tahun 2000 di mana LK marah terhadap ayahnya karena tidak diwarisi resep anggur dewa tersebut. LK mengancam akan membunuh Yifan dan Leo yang merupakan adik tirinya sehingga membuat sang ayah marah dan menodongkan pistol. Namun LK justru merampas pistol tersebut lalu membunuh ayah dan ibu tirinya. Leo yang melihat semua itu lantas ketakutan dan kabur dari LK. Siang itu Willy berhasil lolos wawancara dengan mengenali 98 gelas anggur. Namun saat Yifan memperkenalkan peserta uji rasa berikutnya, justru terjadilah adegan tembak-tembakan yang dipimpin LK hingga membuat mobil dan rumah terbakar.
Lalu kita melihat bahwa 3 hari sebelumnya ternyata Zhang Cui diberi perintah oleh Fang untuk menyuruh Willy mendapatkan anggur dewa dan akan memberikan imbalan uang. Ternyata Zhang Cui dan Fang adalah sekutu. Usai makan malam bersama, Yifan menceritakan sejarah resep anggur dewa keluarga Kan sejak dinasti Yuan yang begitu rahasia kepada Willy. Sementara itu Zhang Cui, Fang, dan Lu Fei bermain kartu dan saling membicarakan rencana mereka bersama. Saat membicarakan bekas luka di wajah, Lu Fei tampak marah dan beranjak pergi. Lalu Zhang Cui pun memperingatkan Fang bahwa dia tidak mau dirinya dan Willy mendapatkan masalah akibat Fang. Di tempat lain, Yifan sedang membicarakan soal Leo, pemilik asli anggur dewa dengan Willy. Lalu Willy justru mengaku bahwa dirinya adalah Leo karena akan memiliki anggur dewa. Di perjalanan mobil bersama para lelang, Yifan teringat kenangan masa lalunya dengan Leo yang tidak bisa dia lupakan. Dulu Leo meninggalkan dirinya ketika kabur dari istana Kan. Sementara di istana Kan, tampak Elka dan asistennya membicarakan rencana penangkapan Leo saat pelelangan, karena yakin bahwa Leo adalah satu di antara pelelang yang akan datang menyelamatkan Yifan. Saat sedang bersantai menembak bebek, Fang berbicara dengan Willy mengenai harta kekayaannya. Saat itulah Willy mengatakan bahwa dia sebenarnya tahu bahwa Zhang Cui disewa oleh Fang. Zhang Cui yang menyadari itu lantas terkejut, lalu Zhang Cui dan Willy berkelahi karena Willy merasa ditipu kakaknya sendiri hanya demi uang 1 juta. Yifan mengatakan kepada Willy bahwa dia tahu bahwa Willy bukanlah Leo. Sementara itu di tempat lain Zhang Cui sedang berbicara empat mata dengan Fang. Fang menyampaikan bahwa Lu Fei adalah Leo. Fang bercerita bahwa Leo adalah orang yang menyelamatkan dirinya di masa lalu dan memberinya kehidupan kedua kepadanya. Lalu Fang menjelaskan bahwa tujuan utamanya yang sebenarnya adalah membuat Leo untuk menyelamatkan Yifan sejak kecil hidup dalam kekangan Elka. Akhirnya setelah mendapat penjelasan dan diberi uang yang dijanjikan, Zhang Cui mengerti dan bersedia membantu dalam misi penyelamatan Yifan. Kemudian saat Fang pergi, ia terdiam mengingat masa lalu. Ternyata sebenarnya Leo adalah Fang itu sendiri yang ingin balas dendam kepada Elka dengan kematian ayah dan ibunya. Malam itu Elka dan pasukannya sudah siap menjalankan rencananya. Sedangkan Zhang Cui melakukan perintah Fang sebelumnya untuk berbicara dengan Yifan mengenai jalan kelinci dan Leo. Lu Fei yang menjadi umpan akhirnya ketahuan Elka dan Lu Fei pun dibunuh. Fang meminta bantuan kepada Willy, namun Willy tidak percaya bahwa Fang adalah Leo. Akhirnya Fang pun menunjukkan detak anggur dewa kepada Willy sehingga membuat Willy percaya dan bersedia membantu. Misi Fang kembali berlanjut. Sementara komplotan Elka sudah siap dengan misi mereka menemukan Leo. Komplotan Fang pun membunuh 2 masinis kereta yang akan membawa Leo pergi. Saat itulah Fang menunjukkan kehebatannya dengan membantai para komplotan Elka. Sementara Willy dan Zhang Cui punya tugas masing-masing melindungi anggur dewa. Pertarungan hebat terjadi antara Fang dan Zhang Cui melawan komplotan Elka. Zhang Cui harus berusaha keras menghadapi bom, sedangkan Fang menunjukkan kehebatannya dalam menghabisi begitu banyak komplotan Elka. Setelah berusaha keras, Fang bahkan bisa mengalahkan asisten Elka yang punya kemampuan bertarung yang sangat hebat. Saat situasi meredah, Willy meminta agar nantinya Zhang Cui ikut hidup dengannya di Prancis saja, karena ia teringat ucapan Zhang Cui semasa di panti asuhan. Zhang Cui pun terkesan dengan kebaikan Willy. Akhirnya Fang, Zhang Cui, dan Willy selamat. Willy yang bisa mengemudikan kereta lantas menghidupkan mesin. Sementara Fang dan Zhang Cui berada di gerbong untuk merayakan keberhasilannya. Tetapi saat Fang dan Zhang Cui bersenang-senang, justru datanglah Elka yang sudah berada di gerbong dengan senjata. Fang dan Zhang Cui pun bekerja sama melawan Elka dengan susah payah, sampai akhirnya bisa membuat Elka terpojok. Elka mengancam bahwa dia akan menekan jam tangannya, maka jembatan di depan akan roboh. Zhang Cui yang menganggap itu ucapan bodoh justru langsung menekan jam tangan tersebut, dan membuat bom menghancurkan jembatan dan merusak rel kereta sehingga membuat kereta kacau. Saat itulah Elka dan Fang kembali bertarung, dan akhirnya justru keduanya terlempar dari gerbong kereta. Saat di udara, tampak Elka menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan kepada Fang dan Leo. Lalu Leo juga mengucapkan permintaan maaf kepada Yifan yang pernah ia tinggalkan. Leo dan Elka pun meledak bersama bom yang diaktifkan oleh Leo. Melihat hal itu, membuat Zhang Cui begitu terpukul karena harus kehilangan Fang, sahabat baiknya selama ini.
Menyadari jembatan di depan hancur, Willy lantas meninggalkan ruang masinis untuk berlari ke belakang dan menghancurkan penghubung kereta. Tindakan Willy itu membuat gerbong mereka berhenti sebelum terjatuh, sehingga membuat Willy dan Zhang Cuy pun selamat dari maut. Di akhir film kita diperlihatkan bahwa sekarang Willy dan Zhang Cuy adalah pengusaha anggur dewa. Sementara itu Yvonne akhirnya menyadari jatuh cintanya kepada Willy dan mereka memutuskan untuk bersama selamanya. Dan film ini pun tamat guys ya. Bagaimana menurut kalian? Sangat seru kan guys ya? Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.